Bab 199. Penjualan tiket lotre. Tidak perlu, aku sudah sepenuhnya siap untuk menghadapi semua ini. Bagaimanapun, kekuasaan Perdana Menteri di ibu kota sudah mengakar kuat, meskipun dia tidak memiliki kendali atas urusan Kementerian Perang, tetapi jika ada pergerakan pasukan, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Lebih baik aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan mengerahkan beberapa untuk melindungiku secara diam-diam. Ini akan membingungkan mereka dan membuat mereka lengah. Tidak apa-apa, jika kamu butuh uang, katakan saja padaku. Aku tidak butuh uang yang kamu hasilkan untukku sekarang. Apakah kamu pikir aku orang yang kekurangan uang? Lin Hai bertanya kepada Gong Yanwu sambil tersenyum tipis. Sayangnya, meskipun aku adalah ibu suri, aku merasa semakin tidak percaya diri saat bersamamu. Kamu memiliki semua yang ingin kuberikan padamu. Tetapi aku masih membutuhkan dirimu untuk melakukan begitu banyak hal untukku. Aku benar-benar khawatir aku tidak akan bisa berguna untukmu. Lihat apa yang kamu katakan, kamu adalah wanitaku, bukankah itu sudah wajar? Benar, aku adalah wanitamu, kamu bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Gong Yanwu berkata lembut dengan kepala tertunduk. Lin Hai terkekeh dan berkata, setelah membunuh semua pembunuh itu, aku langsung memblokir berita itu. Mereka mengutus orang untuk membunuhku, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Ketika mereka datang untuk menanyakan berita itu, semua pejabat pengadilan menyangkal bahwa ada sesuatu yang terjadi. Kurasa mereka pasti sangat cemas sekarang dan tidak bisa tidur dengan tenang setiap malam. Ini membuat mereka merasa lebih gelisah daripada jika aku melacak para pembunuh itu secara besar-besaran. Jadi ini yang kamu pikirkan? Ini benar-benar buruk, tidak heran Perdana Menteri merasa sangat panik saat melihatmu di pengadilan hari ini. Setelah Gong Yanwu mengetahui rencana Lin Hai, dia pun tidak bisa menahan tawanya. Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan membuat mereka hidup dalam ketakutan setiap hari, dan bahkan terbangun dari mimpi buruk saat mereka tidur. Jika mereka tidak bisa tidur, mereka tidak akan punya energi, dan tentu saja mereka tidak akan punya energi untuk melakukan hal-hal buruk. Baiklah, aku merasa tenang jika kamu berkata begitu. Lin Hai dan Gong Yanwu bermesraan sebentar sebelum berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setiap kali mereka bertemu, mereka tidak berani bersama terlalu lama, itu akan menimbulkan kecurigaan. Saat itu, para dayang istana dan kasim istana akan isu dan gosip liar, yang akan menyebabkan masalah besar. Lin Hai tidak ingin berita hubungannya dengan ibu suri tersebar. Hal itu akan memberi para pejabat yang berkuasa itu berkesempatan untuk menyingkirkannya jika ada yang berani membuat kekacauan seperti ini. Itu akan menjadi kejahatan serius dan akan dihukum dengan eksekusi 9 generasi keluarga. Bahkan jika itu hanya rumor yang beredar, hal itu akan memberi para pejabat yang berkuasa alasan untuk menyelidiki. Setelah Lin Hai pergi, dia mulai melanjutkan persiapan lotre secepat mungkin. Akhirnya dia sudah memilih kertas yang tepat, meskipun kertas itu tidak terlalu mahal. Itu bukan yang terbaik, tetapi ketebalannya pas dan teksturnya lebih kuat. Bekas yang ditinggalkan oleh Cap Baja dapat bertahan lama, terlebih lagi, penerimanya adalah orang biasa di ibu kota, dan jika mereka menang, kebanyakan dari mereka akan mengambilnya di hari yang sama. Cukup baik untuk sementara waktu. Setelah 2 hari yang sangat sibuk, akhirnya semua sudah siap. Tiket lotre pertama akhirnya diterbitkan. Pada hari peluncuran, sudah banyak orang mengantre di luar toko, bahkan sebelum toko dibuka, mereka datang untuk membeli tiket lotre. Aturan untuk memilih nomor telah dipublikasikan di surat kabar sebelumnya. Dan hal ini telah menarik minat banyak orang, terutama para penjudi. Mereka menganggap bermain lotre lebih mengasyikkan. Mereka memutuskan untuk menghabiskan semua uang mereka untuk tiket lotre dan bertaruh besar. Lin Hai berjalan di jalanan dan melihat begitu banyak orang yang datang untuk membeli tiket lotre, dan dia pun tersenyum puas. Ini baru permulaan saja, bermain lotre sangat membuat ketagihan. Melihat orang lain memenangkan lotre akan menciptakan ilusi bahwa kamu pasti akan menjadi orang beruntung di lain waktu. Setelah toko dibuka, orang-orang dengan cepat mencetak tiket lotre untuk pelanggan. Sebagian orang hanya ingin mencobanya dan menghabiskan 2 sen untuk membeli tiket lotre untuk mencoba peruntungan mereka. Ada juga sebagian orang yang membeli banyak tiket lotre dan tidak peduli untuk menghabiskan beberapa tak perak. Sekarang setiap kali mereka bertemu seseorang yang mereka kenal, hal pertama yang mereka tanyakan adalah apakah mereka telah membeli tiket lotre. Jika mereka tidak membeli tiket lotre, mereka akan langsung dikeluarkan dari lingkaran pergaulan. Mereka bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun ketika orang lain sedang mengobrol.
habiskan saja 2 sen dan beli satu, mungkin mereka akan menjadi orang paling beruntung dan menjadi orang kaya dalam semalam. Saat hari terakhir tiba, undian akan diundi di depan umum dan nomor pemenang akan diumumkan, dan itu akan dipublikasikan juga di surat kabar keesokan harinya. Pemenang dapat menebus hadiah mereka di kantor surat kabar. Lin Hai berencana untuk menemui Xiao Yao, gadis penghibur terbaik di ibu kota, dan menyuruhnya untuk menjadi orang yang mengundi hadiah utama. Tidak hanya dapat menimbulkan sensasi yang lebih besar, tetapi juga akan lebih meyakinkan. Ini akan menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak ada kemungkinan untuk curang dalam undian. Bayong, ayo kita pergi ke Menara Baihua. Wang Dayong mengangguk dan meminta seseorang untuk mengemudikan kereta kuda ke Menara Baihua. Tuan, apa yang akan kita lakukan di Menara Baihua saat ini? Wang Dayong tampak kebingungan, bisnis berkembang dengan pesat sekarang, mengapa kita pergi ke tempat seperti itu? Pengundian lotre akan diadakan besok malam. Aku berencana untuk mengundang gadis penghibur paling populer di ibu kota untuk melakukan undian. Ini akan membantu kita mempublikasikan produk kita dan menarik lebih banyak orang untuk membeli tiket lotre kita. Peluang untuk memenangkan lotre sangat kecil, jadi mereka harus membeli lebih banyak tiket untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah utama. Jika mereka dapat memenangkan hadiah utama di edisi pertama, penjualannya akan menjadi lebih baik nanti. Lin Hai menjelaskan, ternyata begitu, idemu benar-benar brilian. Bahkan aku juga sangat ingin membeli beberapa tiket lotre. Tentu saja boleh jika kamu ingin membelinya, tetapi ada satu hal yang harus kujelaskan sebelumnya. Peluang untuk memenangkan lotre sangat kecil, dan kemungkinan besar kamu akan merugi. Jika kamu ingin membeli beberapa tiket lotre untuk mencoba keberuntunganmu, boleh saja, tetapi kamu tidak boleh terobsesi dengan hal itu. Jika ada yang memperlakukan lotre sebagai perjudian, jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan akan menghukumnya dengan keras. Aku tahu bahwa perjudian merugikan orang. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang kita terlibat dalam hal-hal seperti itu. Jika ada orang kita yang tidak peduli, dan aku menangkap mereka berjudi, aku pasti akan menghukumnya dengan keras. Wang Dayong berkata dengan tegas. Baiklah, saudara-saudara, aku akan menyerahkan tanggung jawab kepada kalian untuk menjaga mereka dengan baik. Sambil mengobrol, mereka sudah tiba di Menara Baihua. Ketika Xiao Yao mendengar bahwa Lin Hai datang sendiri, dia sangat terkejut. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah meminta banyak orang untuk mengundang Lin Hai ke Menara Baihua, namun, Lin Hai sangat sulit ditemukan, dan banyak orang yang datang mengunjunginya merasa kecewa. Mereka bahkan tidak bisa melihat Lin Hai. Hari ini, Lin Hai tiba-tiba datang mencarinya sendiri. Bab 200. Akting yang bagus. Karena orang menganggap ini anggur yang bagus, maka kita harus minum beberapa gelas lagi. Xiao Yao kembali mengisi gelas dengan anggur. Dia berniat membuat Lin Hai mabuk terlebih dahulu, kemudian baru menggali informasi lebih lanjut. Selain itu, dia telah meminta seseorang untuk mengundang Chen Yang. Kalau Lin Hai mabuk dan melakukan kesalahan, mereka bisa menjatuhkannya dengan mudah. Selain itu, Xiao Yao tidak perlu bertanggung jawab, dan dapat menyalahkan semuanya kepada Chen Yang. Dengan Chen Yang yang disalahkan, tentu saja tidak akan ada yang akan mencurigainya. Lin Hai berpura-pura mabuk dan meraih tangan Xiao Yao. Tidak, aku sudah mabuk. Akhirnya aku bisa duduk di sini dan mengobrol dengan Nona Xiao Yao. Kesempatan yang bagus seperti ini akan sia-sia jika aku mabuk sekarang. Lin Hai bahkan sudah 2 kali menyentuh tubuhnya dengan sengaja. Xiao Yao sangat marah dan cemas. Tidak ada pria yang berani menyentuhnya dengan sengaja, meskipun dia adalah seorang wanita di rumah bordil. Tetapi dia menjual seni dan bukan tubuhnya. Selain itu, sebagai gadis penghibur paling terkenal, dia selalu angkuh dan berkuasa. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain memperlakukannya dengan tidak hormat? Bahkan jika orang itu adalah Perdana Menteri, dia tetap diperlakukan dengan sopan. Berbicara tentang puisi dan musik bersama adalah yang sangat elegan. Tidak ada yang seperti Lin Hai, yang benar-benar memanfaatkan efek alkohol untuk menyentuh dirinya. Lin Hai mencibir dalam hatinya, mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Aku hanya orang biasa, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xiao Yao dengan cepat menarik tangannya kembali dan memaksakan senyum di wajahnya yang penuh dengan rasa kesal. Minumlah segelas anggur ini dengan cepat, Tuan. Kemudian Xiao Yao memainkan sebuah lagu untuknya. Kebetulan Xiao Yao baru-baru ini meminta seorang ahli untuk menulis 2 buah lagu. Semoga Tuan Lin bisa menikmatinya. Lin Hai menggelengkan kepalanya, apa yang bagus dari lagu itu?
Bisa terus memandangi Nona Xiaoyao sudah menjadi pemandangan terbaik di dunia. Tentu saja Lin Hai tahu bahwa anggur ini kuat dan dia akan mabuk jika minum banyak, dia pun menolak untuk terus minum. Tuan Lin, aku sudah menuangkan anggurnya, tidakkah kamu harus menghargai diriku? Kamu boleh menyuruh aku minum, tetapi kita harus minum secangkir anggur bersama. Lin Hai sudah mulai keterlaluan, dia sudah bisa melihat suasana hati Xiaoyao yang cemas, dan hanya ingin membuat dirinya mabuk untuk mencapai suatu tujuan. Lin Hai tidak berniat sopan sedikit pun dan memperlakukan Xiaoyao seperti gadis rumah bordil biasa. Bagaimanapun, Lin Hai adalah seorang Jing Xiaoyin, jadi dia tidak berani menghadapinya secara langsung, tidak peduli seberapa marahnya dia. Xiaoyao sudah sangat marah, wajahnya terlihat dingin dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Tuan Lin, apa yang kamu lakukan? Xiaoyao bukanlah gadis rumah bordil biasa, aku menjual seni bukan menjual tubuh, karena kamu ingin seseorang menemanimu minum, maka Xiaoyao akan memanggil 2 gadis cantik untukmu, dan kamu bisa minum anggur sebanyak yang kamu mau. Meskipun Xiaoyao sangat marah, dia tetap berusaha untuk tidak kehilangan kesabarannya. Jika dia menyinggung Lin Hai, maka Lin Hai akan mengirim para pejabat pengadilan untuk membuat masalah sepanjang hari dan bisnisnya akan hancur. Yang lebih serius lagi adalah jika dia ingin menyampaikan pesan keluar, dia akan mengambil risiko yang lebih besar. Wanita lain tidak secantik Nona Xiaoyao, dan aku tidak menyukai mereka. Jika Nona Xiaoyao tidak menyukaiku, maka aku akan pergi. Wajah Lin Hai berubah dingin dan dia berdiri untuk pergi. Gigi Xiaoyao serasa hampir patah karena dia berpikir, bagaimanapun dia harus membuat Lin Hai mabuk hari ini, apapun yang terjadi, kemudian membuatnya benar-benar malu dan kehilangan jabatan resminya. Tanpa jabatan resminya, dia hanyalah warga biasa, dan mudah untuk membunuhnya. Xiaoyao mengingat misi pentingnya, dia hanya bisa menahan penghinaan itu dan tetap menemani Lin Hai. Silakan duduk, Tuan. Xiaoyao menyetujui permintaan Tuan. Xiaoyao menahan amarahnya sambil tersenyum, dia berharap bisa menusuk Lin Hai beberapa kali segera untuk melampiaskan kebenciannya. Lin Hai sangat bangga bahwa seorang Xiaoyao bisa begitu rendah hati, pasti ada motif tersembunyi. Memikirkan hal itu, dia langsung tersenyum lagi. Benar sekali. Asalkan kamu tinggal bersamaku, aku akan setuju untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Mereka berdua melanjutkan minum anggur bersama. Lin Hai memejamkan matanya dengan ekspresi senang, dan berusaha mengintip, diam-diam menatap Xiaoyao, yang dia lihat hanyalah rasa kesal di wajahnya. Xiaoyao berterima kasih sebelumnya, Tuan. Aku heran mengapa Tuan Lin begitu sibuk akhir-akhir ini. Xiaoyao meminta beberapa tuan muda untuk mengundang Tuan datang ke sini, tetapi setiap kali mereka puding dengan tangan hampa, Tuan begitu sibuk sehingga Tuan bahkan tidak pulang ke rumah. Hei, ini cerita yang panjang. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala, ini akan membuat Elbu Suri lebih memperhatikanku, dan mungkin bahkan memberiku hadiah berupa promosi jika aku bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Lagi pula, posisi Jing Xiaoyin ini tidak terlalu menguntungkan, dan lebih menguntungkan jika bisa bekerja di kantor-kantor istana seperti Kementerian Pendapatan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi aku mengarahkan pandanganku kepada para pembunuh yang mengintai di ibu kota. Pikirkanlah, Daxia memiliki begitu banyak negara musuh, mereka pasti akan mengirim mata untuk mengumpulkan informasi. Jika aku bisa menangkap beberapa orang dari mereka dan melaporkannya kembali, Ibu Suri mungkin akan sangat senang sehingga dia akan memberiku hadiah yang besar, bahkan promosi pun mungkin terjadi. Tetapi sayang sekali, aku tidak mendapatkan penghargaan apapun dan malah hampir kehilangan nyawaku. Aku tidak menyangka bahwa mata akan bereaksi begitu nekat. Mereka benar-benar mengirim orang untuk membunuhku. Jika aku tidak beruntung, aku pasti sudah ditikam oleh pembunuh itu. Mungkin aku sudah mati sekarang. Sekarang aku hanya berpura-pura untuk mencari muka. Aku tidak berani terlalu memaksakan diri. Jika masih ada pembunuh yang berkeliaran, aku tidak akan seberuntung itu jika mereka mencoba membunuhku lagi. Lin Hai mulai meludah, menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang bekerja keras, tetapi sebenarnya, dia adalah seorang pengecut. Hanya saja dia tampak lebih cakap di depan semua orang. Xiaoyao merasa lebih terhina. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah terlalu meninggikan Lin Hai, dan telah salah menilai Lin Hai, apakah ini semua hanya kebetulan. Tetapi Xiaoyao tetap berhati-hati dalam bertindak dan tidak berani lengah sedikit pun. Dia mencoba bertanya, karena Tuan Lin ingin mempertahankan jabatannya, mengapa Tuan berani menyinggung keluarga bangsawan dan menteri itu? Jika kamu menjadi Jing Xiaoyin, kamu pasti akan berhadapan oleh mereka. Kamu tidak tahu,
Aku direkomendasikan oleh Sang Raja, dan aku juga dihargai oleh Ibu Suri. Jika aku memihak keluarga bangsawan sejak awal, bukankah aku akan langsung dipecat dan diselidiki oleh Ibu Suri? Itulah sebabnya aku berpura-pura menyinggung keluarga bangsawan di awal, berpura-pura tidak takut pada kekuasaan. Akhirnya, aku mendapat kesempatan bagus dan bisa memberikan cukup banyak keuntungan untuk keluarga bangsawan, jadi mereka pun berdamai denganku. Selain itu, jika aku bergabung dengan keluarga bangsawan di awal, aku akan diperlakukan tidak lebih dari sekadar antek biasa. Untuk menjadi pejabat, seseorang harus meningkatkan nilainya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa sukses? Ketika Lin Hai berbicara tentang hal-hal yang paling membanggakannya, dia mulai menggelengkan kepalanya dan menggambarkan caranya menjadi pejabat. Dia berusaha sebaik mungkin untuk membuat Xiao Yao menghilangkan kewaspadaan terhadap dirinya. Hal ini akan memudah dirinya untuk menemukan bukti yang bisa memberatkannya nanti. Benar saja, setelah mendengarkan penjelasan Lin Hai, Xiao Yao langsung menghilangkan banyak keraguannya. Dia tidak bisa menahan rasa penyesatannya yang amat dalam. Sungguh tidak pantas jika semua kerja kerasnya selama 2 tahun terakhir ini terbuang sia-sia di tangan orang seperti itu. Bab 201. Mengejutkan semua orang. Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar. Xiao Yao menghela napas lega, mengetahui bahwa orang-orang yang diundangnya akhirnya tiba. Jika mereka berdua terus bersama, Lin Hai pasti akan menyerangnya, dan dia tidak akan bisa menghindarinya. Dengan kehadiran orang lain, Lin Hai pasti akan lebih menahan diri. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu. Xiao Yao segera berkata, "Masuklah." 3 pemuda masuk, dan yang di depan adalah Chen Yang. Melihat Lin Hai duduk begitu dekat dengan Xiao Yao, tatapan cemburu terlihat di matanya. 2 orang lainnya juga berasal dari keluarga bangsawan, tetapi mereka adalah saudara jauh dan status serta kedudukan mereka relatif biasa. Kedua orang ini menganggap Chen Yang sebagai bos. Ketiga pria ini akhirnya datang. Terakhir kali, mereka mengatakan ingin bertemu dengan Tuan Lin. Sekarang Tuan Lin sudah tiba. Xiao Yao mengirim seseorang untuk memberitahu ketiga tuan muda ini. "Silakan duduk dan minum bersama." "Terima kasih, Nona Xiao Yao." "Tuan Lin, aku harap kamu baik-baik saja," sapa Chen yang tanpa senyum. "Mengapa kalian di sini? Kalian benar-benar mengganggu waktu yang menyenangkan antara aku dengan Nona Xiao Yao." Lin Hai mulai mengeluh. Ketiga orang itu sedikit tercengang setelah mendengar hal ini. Mungkinkah Lin Hai bahkan tidak tahu bahwa Xiao Yao yang mengundang mereka ke sini? Tuan Lin benar-benar suka bercanda. Karena ada Nona Xiao Yao yang menemani kita, tentu saja semakin banyak orang akan semakin baik. Akan lebih menyenangkan jika semua orang ngobrol bersama, kata Chen yang dengan cepat. Lin Hai tampak agak mabuk. Jelas dia sudah minum cukup banyak anggur sebelum mereka tiba. Dia mencibir di dalam hatinya, berpikir bahwa masalah ini akan mudah asalkan dia minum anggur. Hari ini, dia harus membuat Lin Hai mabuk dan mempermalukan dia di sini, lalu mereka akan membuat keributan besar tentang hal ini, dan Lin Hai benar-benar akan dipermalukan. Tentu saja, para pejabat audit kekaisaran itu tidak akan melepaskan Lin Hai begitu saja, jadi, tidak peduli betapa kesalnya dia sekarang, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk bersabar, dia harus mencari cara untuk membuat Lin Hai benar-benar mabuk. "Karena kamu sudah di sini, silakan duduk. Aku baru saja menulis puisi untuk Nona Xiao Yao, kamu bisa mendengarkannya." Ketika mereka mendengar tentang puisi, 2 orang itu langsung tertarik. Puisi, Perjalanan ke Liangsu, derajat yang ditulis oleh Lin Hai sebelumnya benar-benar membuat seluruh ibu kota terkesima. Kali ini mereka harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri karya agung macam apa yang akan diciptakan Lin Hai. Tuan Lin menulis puisi khusus untuk Nona Xiao Yao. Itu pasti akan menjadi puisi yang bagus, silakan ucapkan dengan lantang agar semua orang bisa mendengarnya. Dengarkan baik-baik. Lin Hai berdiri, dia menggelengkan kepalanya saat dia berjalan, pura-pura berpikir. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tersandung dan hampir jatuh ke lantai. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini sangat terkejut. "Tuan Lin, sebaiknya Tuan duduk saja, kamu sudah minum terlalu banyak," seorang pemuda mengingatkan. Lin Hai melambaikan tangannya tanpa menoleh. "Jangan khawatir, aku bisa menulis puisi yang lebih baik saat aku mabuk, dengarkan aku baik-baik." Awan menyerupai pakaian dan bunga menyerupai keindahan, angin musim semi bertiup melewati ambang pintu dan embun di pintu sangat indah. Jika kita tidak bertemu di puncak Gunung Giok, kita akan bertemu di bawah sinar bulan di teras Giok. Lin Hai menjiplak puisi yang ditulis oleh Li Bal untuk Yang Gaifei.
ini adalah puisi yang telah diwariskan turun-temurun. Ketika dibacakan di masa ini, sungguh terdengar menakjubkan. Setelah mendengar kalimat pertama, semua orang sudah tercengang, bahkan Xiao Yao, yang selalu memandang rendah Lin Hai, mengalami beberapa perubahan dalam hatinya saat ini, jantungnya berdetak dengan kencang karena kegembiraan. Apakah ini benar puisi yang dia tulis untukku? Mengapa begitu menakjubkan? Apakah aku begitu cantik di hatinya? Wanita mana yang tidak menyukai kecantikan? Wanita mana yang tidak ingin dipuji oleh semua orang di dunia? Xiao Yao tahu bahwa dia sangat cantik dan sangat percaya diri dengan penampilannya, namun, identitasnya saat ini hanyalah seorang gadis penghibur. Setiap orang yang memujinya dan ingin mendekatinya pasti memiliki tujuan lain dalam pikirannya. Mereka semua ingin menggunakan segala cara untuk memenangkan hati dan tubuhnya, dan semua orang hanya memperlakukannya seperti mainan, tidak peduli seberapa cantik atau berbakatnya seorang gadis dari rumah bordil. Paling-paling mereka hanya bisa dibawa pulang sebagai selir. Mereka suka kecantikannya, bukan dirinya. Begitu mereka tua dan menjadi jelek, mereka akan dicampakkan. Namun, hari ini dia bisa merasakan dari puisi ini bahwa pujian Lin Hai untuknya datang dari lubuk hatinya. Jika bukan karena niat yang tulus, mustahil bisa menciptakan puisi yang luar biasa seperti itu. Xiao Yao melafalkan puisi itu 2 kali dalam benaknya dan menghafalnya dengan cepat di dalam hatinya. Chen yang tertegun cukup lama sebelum akhirnya bisa bereaksi. Ini bahkan lebih mengerikan. Puisi, Liang Suxing, yang dia tulis terakhir kali sudah mengejutkan semua orang berbakat di tempat itu. Puisi saat ini sama sekali tidak kalah dengan puisi, Liang Suxing. Dia merasa puisi ini akan segera menyebar ke seluruh ibu kota, dan sekali lagi akan memicu kegilaan menulis puisi. Puisi yang bagus seperti ini akan dilestarikan selamanya dan dikagumi oleh seluruh Daxia. Baru pada saat inilah Chen yang menyadari bahwa Lin Hai benar seorang pria yang sangat berbakat. Tidak heran sang raja berinisiatif untuk merekomendasikannya dan mengizinkannya dipromosikan ke posisi pejabat tingkat 4 dari awal. Tidak mungkin bagi Lin Tianhui untuk merekomendasikan seseorang tanpa bakat yang sesungguhnya. Setelah Lin Hai selesai membaca puisi itu, dia menunggu reaksi semua orang. Dia melihat semua orang yang masih tercengang. Ada apa dengan kalian semua? Apakah puisi yang aku tulis ini bisa diterima oleh kalian? Lin Hai bertanya sambil tersenyum tipis. Wah, puisi yang ditulis oleh Tuan Lin ini benar-benar luar biasa. Puisi ini pasti akan terkenal di ibu kota. Hehe. Puisi ini untuk Nona Xiao Yao. Puisi ini mewakili perasaanku padanya. Lin Hai maju dan menatap Xiao Yao dengan serius. Nona Xiao Yao, sebenarnya aku sudah lama tertarik padamu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakannya padamu. Aku tidak tahu apakah Nona Xiao Yao bersedia menikah denganku. Betapapun sulitnya, aku akan bersedia menebusmu. Lin Hai tampak sangat penuh dengan kasih. Sayang, tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Xiao Yao terkejut dan segera tersadar, betapapun bagusnya puisi ini, dia bukanlah warga Daxia, dan sedang mengintai di ibu kota sebagai seorang mata-mata. Bagaimana mungkin dia menyerahkan segalanya untuk seseorang yang bisa menulis puisi? Terlebih lagi, meskipun Lin Hai sangat berbakat dalam menulis, karakternya sebenarnya tidak begitu bagus. Dia selalu tampak saleh di depan semua orang, tetapi sebenarnya dia akan melakukan apa saja untuk dipromosikan. Xiao Yao tidak tahu berapa banyak orang seperti ini yang telah dia lihat. Pasti tidak akan ada akhir yang baik. Xiao Yao bahkan tidak menyadari bahwa dia baru saja teralihkan. Setelah dia sadar, dia tersenyum tipis. Tuan Lin, kamu suka bercanda. Aku mendengar bahwa Tuan Lin baru saja menebus Nona Xianer. Sekarang Nona Xianer adalah wanita Tuan Lin. Apakah Tuan masih ingin makan dari mangkuk dan melihat panci? Ungkapan itu biasanya digunakan untuk menegur atau mengkritik seseorang yang tidak puas dengan apa yang sudah dimilikinya dan masih menginginkan lebih. Biasanya, ini mengacu pada sikap serakah atau tidak puas, di mana seseorang sudah memiliki sesuatu tetapi masih menginginkan yang lain, bahkan mungkin lebih dari yang mereka butuhkan atau pantas dapatkan. Xiao Yao menjawab dengan santai, haha, seperti kata pepatah, hal seperti ini bagi pria yang berbakat dan romantis adalah suatu keharusan. Bukankah normal bagi orang berbakat seperti aku memiliki beberapa wanita cantik di sisinya? Bisa dikelilingi oleh wanita, wanita cantik adalah apa yang dikejar oleh orang berbakat. Lin Hai berkata sambil menggelengkan kepalanya.
Bersambung,